Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Deswita Herawati SPD dalam pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 36 Medan. Hari ini kita masih melanjutkan pelajaran pada materi sebelumnya, yaitu bab 2 menyampaikan pidato persuasi. Nah, sebelum kita lanjut kepada pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelajaran kita hari ini bisa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kita berdoa semoga kita akan selalu bersemangat meraih ilmu, mendapatkan ilmu meskipun dalam keadaan belajar dari rumah saja di masa pandemi seperti ini. Selain itu juga mari kita berdoa agar pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa belajar seperti sebelum-sebelumnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, buku yang kita gunakan hari ini masih menggunakan buku Bahasa Indonesia kelas 9 terbitan Kemendikbud edisi revisi 2018. Hari ini kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari ada dua, yaitu KD 4.3 menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Dan kompetensi dasar 3.4 yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nah, anak-anak, dari kompetensi dasar tadi, maka ada tujuan pembelajaran yang ingin kita dapatkan pada hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada 4, yaitu menentukan hal-hal pokok dalam pidato adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan yang kedua, menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif. Tujuan yang ketiga, setelah materi ini dipelajari, maka kamu dapat menelaah struktur pidato persuasif. Dan tujuan pembelajaran keempat adalah menelaah ciri kebahasaan pidato persuasif. Nah, keempat tujuan pembelajaran inilah yang diharapkan setelah kita belajar ini, maka bisa kamu ketahui dan kamu buat atau kamu kerjakan. Baiklah anak-anak, materi yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 4.3, yaitu menyimpulkan isi teks pidato persuasif. Di dalam KD ini ada dua subbab yang akan kita pelajari. Nah, subbab pertama yang akan kita pelajari adalah menentukan hal-hal pokok dalam pidato. Hal-hal pokok dalam pidato adalah hal-hal penting yang ada pada isi pidato. Nah, agar kita bisa menemukan hal-hal pokok dalam pidato ini, perlu diperhatikan beberapa langkah, yaitu di sini hanya dua ya. Itu adalah langkah utama yang harus kita lakukan agar kita bisa menemukan hal-hal pokok dalam pidato. Yang pertama, mendengarkan pidato dengan seksama dan penuh konsentrasi pada materi yang disampaikan pembicara. Yang kedua, mencatat hal-hal penting atau hal pokok isi pidato yang didengar. Itu adalah menentukan hal-hal pokok dalam pidato. Bagian kedua, yaitu menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato.
untuk bisa menyimpulkan ini pun ada beberapa langkah yang harus kita laksanakan. 2 di antaranya tadi sudah disebut, yaitu mendengarkan pidato secara sesama. Kemudian yang kedua, mencatat pokok-pokok isi pidato. Dan yang terakhir, tambahannya dari bagian yang pertama tadi adalah menyimpulkan isi pidato ke dalam beberapa kalimat. Menyimpulkan di sini artinya kamu harus menentukan kalimat pokok dari setiap bagian yang dibicarakan dalam pidato tersebut, atau menentukan kalimat utama dari setiap paragraf yang terdapat di dalam teks pidato persuasif. Nah, setelah kamu mendapatkan beberapa kalimat utama dari setiap paragraf tersebut, maka kalimat-kalimat utama dari paragraf-paragraf yang sudah kamu temukan itulah yang akan disatukan, disusun menjadi sebuah kalimat sehingga membentuk atau menyimpulkan isi pidato tersebut. Nah, untuk itu coba perhatikan contoh pidato berikut. Silahkan dibaca, dipahami pidato ini. Kalau bisa coba kamu mulai menentukan apa saja kalimat utama atau kalimat pokok yang ada di setiap paragraf dalam teks pidato berikut ini. Pidato ini tidak ibu bacakan, tapi cukup kamu baca nanti, dan pada saat kamu membacanya mungkin bisa kamu skip pidato atau video ini. Nah, ini juga sambungannya ya, sambungan dari pidato yang harus kamu pahami. Jika ingin lebih jelas, kamu juga bisa langsung membuka link yang ada di video ini. Nah, anak-anak, yang sudah kamu baca, tentunya kesimpulan yang kira-kira ada atau kesimpulan dari hasil teks pidato persuasif tadi adalah ada 4 ya. Yang pertama, hampir 70% dari waktu yang kita miliki dipergunakan untuk melakukan komunikasi. Hal ini berarti kualitas dari hidup seseorang dapat dinilai dari cara berkomunikasi, baik dengan diri pribadi, berbicara pada orang lain, ataupun terhadap Tuhan. Simpulan dari paragraf kedua adalah adanya perselisihan atau pertengkaran selalu diawali dengan adanya miskomunikasi atau kegagalan memahami isi pesan. Yang ketiga, pemahaman dengan persepsi yang keliru juga dapat menjadi pemicu utama adanya pertengkaran. Yang terakhir, persepsi keliru biasanya disebabkan karena adanya kebiasaan yang buruk, seperti misalnya kesalahan akan persepsi lama yang tidak pernah diluruskan permasalahannya dan sikap saling menyalahkan serta ingin menang sendiri. Jika keempat kesimpulan per paragraf di atas kita jadikan satu, maka kesimpulan keseluruhan isi pidato tersebut adalah pentingnya masalah berkomunikasi yang baik karena berkaitan dengan kesadaran dan kemauan kita untuk selalu introspeksi atau mawas diri. Sekarang kita pelajari KD 3.4, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah struktur teks pidato persuasif. Strukturnya umumnya ada 3. Ya, yang pertama adalah pembukaan. Di dalam pembukaan itu terdapat 3 bagian. Pertama, salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Yang kedua, ada isi pidato. Isi pidato adalah inti dari suatu pidato yang akan disampaikan. Inti ini disampaikan secara detail dan jelas tentang materi-materi pokok pidatonya. Yang ketiga adalah penutup pidato. Nah, penutup pidato ini adalah akhir dari sebuah pidato yang umumnya berisi hal-hal berikut. Apa itu?
Berisi kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, berisi permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Nah, anak-anak, itulah struktur teks pidato persuasif. Lanjut ya. Sekarang perhatikan teks pidato persuasif yang berjudul kebersihan lingkungan sekolah di bawah ini. Nah, ini salah satu bentuk contoh ya. Ada strukturnya di situ. Mulai dari pembukaan, isi sampai penutup. Bisa kamu baca ya, dan kamu skip saat membaca contoh dari pidato ini. Jadi pembukaan biasanya ada ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ucapan terima kasih kepada orang yang hadir atau ucapan penghormatan. Kemudian di bagian isi berisi tentang pokok atau hal yang ingin disampaikan di dalam pidato tersebut. Sementara pada akhir penutup terdapat kesimpulan dan permintaan maaf. Nah, lanjut masih ya. Tadi kita sudah belajar tentang struktur kebahasaan teks pidato persuasif. Dan sekarang ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ciri yang khas atau tanda-tanda khas di dalam sebuah teks pidato itu ada 6. Ada 6 ya. Ini berkaitan dengan bahasa yang digunakan. Yang pertama, di dalam teks pidato persuasif sering menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan yang diungkapkan dalam predikat terhadap objeknya. Ya, jadi subjek melaksanakan pekerjaan. Kemudian ada kata tugas. Kata tugas ini bisa seperti kata depan, kata sambung, kata sandang, atau kata seru. Yang ketiga, kosakata emotif. Kosakata emotif ini adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika mendengarkan pidato tersebut. Jadi kata-kata emotif ini digunakan benar-benar untuk memersuasikan orang yang kita ajak dengar pidato kita agar mengikuti hal utama yang terdapat di dalam isi pidato kita. Kemudian yang keempat ada kosakata bidang ilmu atau istilah. Nah, kosakata ini adalah kosakata khusus pada bidang ilmu tertentu sesuai dengan isi pidato kita. Yang kelima ada sinonim, yaitu persamaan atau padanan makna kata. Yang terakhir adalah kata benda abstrak, yaitu kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud. Jadi dia hanya berupa pemikiran. Nah, baik anak-anak, lanjut. Yang akhirnya kamu laksanakan adalah LKPD atau lembar kegiatan peserta didik, atau bisa juga disebut dengan tugas atau latihan. Nah, kerjakanlah LKPD atau tugas serta latihan ini segera setelah kalian menonton video ini di kertas double folio. Gunanya apa? Gunanya adalah supaya kamu tidak memiliki tugas yang menumpuk yang harus kamu kerjakan secara terburu-buru, sehingga mungkin hasil tugas yang kamu buat tidak maksimal dan menyebabkan nilai kamu menjadi jelek. Ingat, saat ini kita belajar dari rumah, ia membutuhkan kesadaran yang sangat tinggi pada diri kalian sendiri untuk benar-benar bisa memperoleh ilmu yang diberikan oleh guru-gurumu walaupun dengan cara yang terbatas. Nah, baiklah anak-anak, dari tadi 2 KD yang kita pelajari, ada 4
pertanyaan. Masing-masing tadi 2 pertanyaan, pelajari dengan baik, maknai dengan baik, pahami dengan baik, supaya tugas-tugas ini bisa kamu kerjakan dengan baik pula. Apa itu tugasnya? Ini dia. Untuk KD 4.3, yaitu menyimpulkan isi teks pidato. Yang pertama, tulislah simpulan teks pidato persuasif dari Sever Suzuki yang ada di halaman 41 sampai dengan 43 pada buku paket kalian. Buat simpulan ya. Dan yang kedua, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah yang dimaksud dengan hal-hal pokok dalam pidato? Yang kedua, perhatikan cuplikan pidato persuasif berikut. Tuliskanlah hal-hal pokok dari kutipan pidato tersebut. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan pendengar pidato yang baik. 4. Tuliskan langkah-langkah menyimpulkan isi pidato. Dan yang terakhir, sebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat kesimpulan pidato. Nah, untuk HD 3.4, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasan teks pidato persuasif, juga ada 2 soal. Pertama, temukanlah contoh teks pidato persuasif dari berbagai sumber dan telaahlah struktur dan ciri kebahasaannya. Yang kedua, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan benar. A. Tulislah struktur bagian teks pidato. B. Sebutkan hal-hal yang biasanya menjadi isi dari pidato yang baik. C. Apakah fungsi kata tugas? D. Apakah yang disebut dengan sinonim? Dan E. Terangkan apa yang disebut dengan kosakata emotif. Nah, untuk menjawab keempat pertanyaan ini atau LKPD ini, kamu bisa menggunakan buku paket, kamu juga bisa browsing di internet, atau apapun itu yang bisa membantu kamu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Atau kamu juga bisa berdiskusi dengan teman yang rumahnya berdekatan denganmu. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk meraih cita dan memperoleh ilmu dari segala hal di dalam masa pandemi ini. Sekali lagi, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.